Cobalah perhatikan sebuah kursi. Cita rasa seninya selalu bertumpu pada kenyamanan ketika diduduki dan keindahan bentuknya. Di dalamnya terkandung makna, ketahanan dan kehalusan bahan serta sentuhan akhirnya yang elok. Tak jarang para penggemar kursi menerjemahkan keindahan dengan estetika yang standar. Bentuk dan pertimbangan ruang menjadi alasan utama. Namun, di tangan Setiadi Widodo, 51 tahun, dokter gigi dari Malang, Jawa Timur, keindahan kursi justru ada pada orisinalitas keprimitifannya. Sedapat mungkin kursi didesain dari bahan usai pakai alias bekas. Maka sebuah bajak petani dari kayu jati bisa disulap menjadi lengkungan tangan kursi. Desain itu sama sekali tidak menarik bajak yang berkultur agraris menjadi kapitalis misalnya. Widodo justru mengulur mundur kultur bajak menjadi kultur furniture. Kursi jenis ini yang sekarang justru disenangi terutama oleh konsumen asing seperti Korea dan Jepang, ujar Setiadi Widodo saat ditemui Senin 6 November di rumahnya yang berhalaman serba antik dan asri di Malang. Cukup sulit memang masuk ke dalam rumah keluarga dokter gigi lulusan Universitas Airlangga ini. Belum berapa meter dari pintu depan, benda-benda aneh langsung menyerbu mata. Papan reklame kuno, patung primitif, meja antik, brankas tua, lesung lama, tangga tua rumah panjang Dayak, mebel antik kolonial, lemari kaca penuh benda porselin, serta aneka barang lama yang sekilas mirip benda tidak terpakai. Saya dulu kolektor barang bekas, kata suami dari Rosita Wiono ini tetap kalem. Widodo ini memang pendiam, tapi juga penggelisah. Ia tak pernah diam lebih dari 15 menit di satu sudut ruangan. Meski satu soal belum selesai, ia dengan enteng berpindah menemui orang lainnya. Setelah beberapa menit menemani seorang pengepul barang bekas dari Madura, menit berikut menemui kliennya yang lain. Kursi buatannya ternyata meraih sukses besar ketika dipamerkan di Jakarta Convention Center atau GCC pada bulan April 2000 lalu. Sebelum pameran dibuka, 75% sudah dipesan pembeli, ujar Rosita yang tiba-tiba ikut bergabung sambil tertawa mengatakan tamu asing stand pamerannya tiba-tiba menyebut karya sang suami itu furniture Flintstone, meniru tokoh kartun Fred Flintstone yang bersetting zaman batu purbakala. Desain-desain itu, kata Widodo, diciptakan dengan pertimbangan kemungkinan kejenuhan pasar mebel setelah mengalami boom
pada tahun 1997. Waktu itu karena merosotnya rupiah, benda-benda furnitur pun disikat habis oleh pemilik dolar. Logika berpikir Widodo sangat sederhana. Ketika orang mulai jenuh dengan hal-hal yang berbau modern formal, maka mereka akan memilih hal-hal yang primitif santai. Mungkin itulah lantas mereka menyukai kursi Flintstone, rustic furniture, atau mebel kampung yang kasar itu, kata Widodo. Bajak hanya menjadi salah satu bahan dasar Widodo untuk berkreasi. Kreasinya paling mutakhir, ia membelah roda pedati utuh dengan landas besinya dan memanfaatkannya sebagai sandaran kursi. Papannya menggunakan geladak kapal dan kakinya dari bantalan rel kereta api. Tidak ada bahan baru, tetapi semuanya harus berasal dari kayu jati. Seperti itulah karya Widodo selalu memanfaatkan kayu jati bekas pakai seperti tiang telepon, kayu penggilingan kopi dan tahu serta tebu, geladak jembatan, lesung padi, tiang penyangga perahu, bantalan lori, pokoknya apapun yang bisa dimanfaatkan. Lantaran bahan bekas yang kasar dan kaku, Widodo pun menjuluki desainnya rustic recycle furniture. Sesungguhnya, ujar Widodo serius, hubungan profesinya sebagai dokter gigi dengan kecerdasannya mendesain meja, kursi, bangku, rak buku, sofa, dan furniture fungsional jenis lainnya bersinggungan pada kata art. Menjadi dokter gigi itu juga memerlukan seni. Misalnya untuk kosmetik dentistry. Bikin mebel kampung juga tentu perlu seni. Kata dokter gigi yang setiap hari kerja berpraktek sore. Widodo memang berasal dari keluarga dokter gigi. Sampai kini ia masih tercatat sebagai dokter gigi senior golongan 4A di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang. Ayahnya, Ui Buntong, 84 tahun, adalah dokter gigi yang hingga kini masih berpraktek. Ibunya, Mike, 83 tahun, juga dokter gigi. Bahkan seorang putri Widodo, Ira Widodo, kini sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, Jakarta. Lelaki yang gemar olahraga lari, bersepeda, dan naik gunung itu mengungkapkan, kegemarannya akan barang bekas dimulai ketika tahun 1975 ia membangun rumah di kawasan Jalan Galunggung, Malang. Karena kesulitan ekonomi, semua perabotan rumahnya saya beli yang bekasan, sampai tempat tidurnya. Kenang Widodo yang akan mendaki Gunung Tambora di Sumbawa.
Lama-kelamaan, citranya tentang barang bekas kian bergeser. Bekas tidak selalu bermakna rombeng. Nilai bekas sangat tergantung pada pencitraan. Maka ketika benda bekas diberi sentuhan keindahan, citranya akan berubah. Bahkan citra itu telah berbalik mendukung nilai eksklusivitasnya. Mengingat sangat memperhatikan eksklusivitas, maka bahan baku menjadi sangat sulit dicari. Sejak lama, Widodo harus berburu ke pelosok desa dan gunung untuk menemukan jati bekas. Oleh karena itu, ketika pesanan bertambah, ia mengaku sering kelabakan. Saat ini, Widodo sedang mengerjakan pesanan dari sebuah hotel yang memiliki 57 kamar di Ubud, Bali. Ia diminta mengisi seluruh keperluan furniture hotel. Menemukan desainnya itu, saya perlu merenung-renung terus, katanya. Tidak mudah memang menciptakan benda bernilai seni tanpa mengingkari prinsip-prinsip ekonomi. Kendati timbul hasratnya untuk memproduksi kursi Flintstone secara massal, itu tidak akan pernah terpenuhi. Ia sangat tergantung pada bahan dasar utama, yakni kayu jati bekas pakai, termasuk bajak petani itu misalnya. Jika ingin sekedar untung, ayah dari Ari Widodo ini bisa saja menciptakan karya duplikasi atau barang replika. Widodo bisa saja tidak harus menggunakan kayu jati bekas geladak, tiang, bantalan sepur, dan bajak petani. Ia bisa merekayasa bentuk dari kayu jati baru yang dibakar biar tampak tua. Tetapi nilai eksklusivitasnya jadi hilang, ujarnya. Selain itu, sejarah panjang kayu yang digunakan akan hilang dan pada akhirnya menciutkan nilainya. Hari-hari perjalanan kreasi mebel kampungnya ini masih panjang, mengingat Widodo sangat getol mengumpulkan kayu jati bekas, entah dari mana saja. Rumahnya yang mirip sanggar benda seni antik disebut juga Doctor House oleh klien asingnya, meniru penamaan profesi Widodo. Di Malang, di Doctor House, tercipta banyak mebel Flintstone atau mebel kampung tetapi tidak kampungan. Kisah tentang Widodo dimuat di harian Kompas 8 November tahun 2000 dengan judul Widodo dan Mebel Flintstone. Tulisan dari Putu Fajar Arcana.